kebijakan pemerataan mutu pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan layanan berbasis geospasial, pemerintah pusat memberlakukan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru yang mulai berlaku pada tahun 2017. Sistem zonasi PPDB merupakan jalur pendaftaran bagi siswa sesuai dengan ketentuan wilayah zonasi domisili yang ditentukan pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Jadi tidak ada lagi istilah kasta dan sekolah favorit dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun pelaksanaan kebijakan ini justru dinodai dengan adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pada PPDB 2023 yang dikenal masyarakat dengan sebutan jalur donasi. Ya, kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pak Madeleine Kudiman, kemudian Komisi 10 DPR RI Bu Achel Rahim, dan juga Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Bu Elsa. Ya, selamat pagi Pak Arya, Bu Akila, Bu Elsa. Ya, terima kasih sekali sudah hadir Pak Arya, Bu Akila, dan Bu Elsa. Ya, saya ke Pak Menko dulu, ke Pak Arya. Jadi PPDB jalur zonasi ini kan menjadi masalah hampir di setiap tahun ajaran baru ya. Bagaimana sejauh ini evaluasinya Pak? Iya, zonasi ini kan seperti lebaran mudik itu loh. Jadi pasti aja ada masalah. Sedikit banyak masalah sudah pasti ada. Walaupun kita sudah berusaha minimalisir, saya rasa yang penting bagaimana kita harus berupaya sistem ini semakin baik dari waktu ke waktu. Diperbaiki dari sisi baik dari sisi penanganan, pengelolaan maupun penegakan aturan. Kalau memang terjadi pelanggaran kecurangan itu bisa jelas tindakannya. Saya kira itu. Ya, kalau ada yang berbuat curang pasti ada yang mencoba. Tapi sejauh ada temuan, ada laporan tindak kecurangan dari pihak sekolah, misalnya terkait zonasi ini. Apakah di tahun-tahun sebelumnya tidak ada sanksi-sanksi atau efek jera? Bagaimana Pak Arya yang dilihat di lapangan? Setahu saya masing-masing Pemda yang sudah menjalankan sistem zonasi PPD ini dengan baik pasti sudah menegakkan aturannya melalui Perda. Dan mereka yang melakukan pelanggaran kecurangan baik yang dilakukan oleh siswa maupun oleh sekolah akan dilakukan penindakan secara serius. Itulah sepanjang pengamatan saya. Daerah-daerah yang telah menegakkan aturan-aturan itu dengan baik dan terus berupaya meningkatkan pemerataan kualitas sekolah pendidikan itu relatif tidak banyak. Sebaliknya, bagi daerah-daerah yang mungkin belum melaksanakan itu, selalu muncul apalagi belum mampu merubah persepsi masyarakat, sekolah favorit itu pasti ada di daerah itu. Nah, soal Perda ini, kalau dari DPR sudah berjalan atau apa sih yang menjadi kerentanan dari sistem ini? Ya, catatan saya sebenarnya hampir mirip dengan Pak Arya. Sistem ini sudah relatif baik, tetapi perlu terus diperbaiki lubang-lubangnya. Yang berbeda itu saat periode Pak Arya dengan Mas Menteri Pendidikan yang sekarang ini. Pada periode Pak Arya, ada Satgas Pengawasan PPDB yang kerjasama dengan Kemendikbud dan Kemendagri pada konteks selama perjalanan 5 tahun lebih ini di mata kami. Dan kemarin kita sampaikan pada rapat. Perbedaannya yaitu tidak ada Satgas PPDB yang aktif dan terus melakukan evaluasi dari tahun ke tahunnya. Itu sih sayangnya. Apa yang terjadi? Sekolah merasa tidak diawasi akhirnya. Aparat pemerintah dalam hal ini, kelurahan, RT, RW yang mengeluarkan domisili juga tidak merasa diawasi. Saya membayangkan, kalau Satgas PPDB tetap jalan pada waktu periode Pak Arya, tahun 2017, isu ini dapat diminimalisir sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Arya. Oke, jadi apakah mutlak satu-satunya adalah Satgas itu, Bu Akila? Salah satu toolsnya mau nggak mau yaitu, saya membayangkan kalau Satgas PPDB ini melakukan pengaduan dari publik supaya terkanalisasi dengan baik dan Satgas langsung bisa intervensi kepada ke sekolah ketika ditemukan persoalan, bisa kerjasama dengan Kemendagri ketika pihak kelurahan mengeluarkan surat domisili yang tidak sesuai prosedur misalnya. Saya membayangkan kalau Kemendagri mengeluarkan surat edaran saja kepada kelurahan, bisa tuh selesai. Dan itu semua bisa dikerjakan dengan Satgas yang dulu 2017 dibentuk oleh Pak Arya. Oke, baik. Kalau dari Komisioner KPAI Bidang Pendidikan sendiri, Bu Elsa, melihat apa saja yang menjadi catatan merah dari sistem PPDB tahun ini? Ya, jadi kalau kita sering bertanya-tanya kenapa di Indonesia ini yang namanya korupsi nggak hilang-hilang. Ya karena dari SD sudah diajari korupsi. Ini kita lihat kan korupsi di sekolah. Inilah paradoksnya, sistem pendidikan kita yang harusnya mengajarkan integritas,
Kejujuran justru malah mengajarkan bagaimana caranya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan. Ini adalah tanggung jawab konstitusional mereka. Kalau contoh Kota Bogor dan Kota Depok, kurangnya bangku SMP negeri, coba saya secara ritelar akan membacakan pasal 31 ayat 2 Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi sebetulnya kalau sampai ada anak yang tidak dibiayai SD, SMP, dan SMA, itu pemerintahnya melanggar konstitusi, pemerintahnya melanggar undang-undang dasar, harusnya mengundurkan diri atau dimakzulkan lah. Pemerintah ini kan disumpah berdasarkan undang-undang dasar, itu adalah hukum tertinggi kita. Dan faktanya seperti itu, tapi sepertinya pemerintah baik dari pusat dan daerah tidak perlu dengan kondisi ini. Ya, baik, saya setuju sekali dengan Bu Ersa. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Adrian yang kemarin sempat viral dengan aksinya yang mengukur jarak dari rumah ke sekolah menggunakan meteran. Ya, selamat pagi Pak Adrian. Bisa diceritakan Bapak bagaimana itu bisa terpikirkan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah menggunakan meteran? Selamat pagi Mbak Kayla. Ya sebenarnya saya spontan saja. Saya penasaran saja kenapa anak saya rumahnya tidak begitu jauh tapi tidak masuk. Saat saya lihat urutannya, ada banyak sekali siswa yang keterangan jaraknya dekat sekali dengan sekolah, hanya beberapa meter. Saat saya cek ke rumah-rumah warga sekitar situ, saya tidak menemukan adanya siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, ini perlu ditanyakan. Kenapa bisa sistem zonasinya semraut seperti ini? Saya berharap Pak Arya, Bu Akila, Bu Ersa dapat menyalurkan pengaduan dari saya ini agar tingkat kecurangan sistem PPDB ini dapat berkurang bahkan dihilangkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian sudah bergabung bersama kami. Ya, selanjutnya mungkin bagi para penonton mungkin ada yang ingin memberi pertanyaan atau tanggapan untuk para narasumber. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin bertanya kepada Bu Ersa. Kalau kita melihat datanya sendiri, setiap tahun kan sistem zonasi ini selalu menjadi masalah. Jadi, sebesar apa sih data dari masyarakat yang harus menyekolahkan anaknya jauh, kemudian tidak mendapatkan kursi sekolah negeri? Kemudian kasus jual beli kursi sekolah hingga manipulasi data ini terjadi. Jika kemudian ini terjadi berulang tiap tahun, artinya bisa dibilang sistem ini perlu dievaluasi atau lebih parahnya bisa dibilang gagal. Bagaimana pendapat Anda? Bukan sistem zonasinya yang harus dievaluasi. Jadi sistem zonasi itu logikanya gini deh. Sekolah negeri itu kan bentuk layanan publik, jadi setara dengan kantor kelurahan. Kan kita nggak mungkin ngurus administrasi kita ke kelurahan yang disebut favorit. Kan tergantung dari zona kita tinggalnya di mana, ya kelurahannya di situ. Ini satu hal yang masih belum dipahami masyarakat sebagian besar pemerintah daerah. Karena dulu zaman anggaran pendidikan kan belum 2%, mau sekolah negeri, sekolah swasta, sama-sama bayar sekolah. Ya, jadi menurut Anda sistemnya sudah tepat, namun kemudian anggapan sekolah favorit yang ada di tengah-tengah masyarakatlah yang harus dibenahi, begitu? Betul, tapi sebetulnya masalah zonasi ini kan terselesaikan kalau jumlah bangkunya cukup. Jadi kita kembali lagi ke pemerintah yang seharusnya menyiapkan hal tersebut. Baik, kita sama-sama harapkan semoga jalur zonasi yang harapannya baik ya untuk seluruh masyarakat buat para siswa kita agar bisa sekolah dekat dengan rumah ini menjadi solusi yang baik juga dengan kemudian ditingkatkannya mutu kualitas yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada banyak poin dari masyarakatnya, kemudian dari pemerintahannya, juga dari pemerintah pusatnya. Kita harapkan ini bisa menjadi lebih baik di tahun depan. Saya setuju dengan anggapan jangan sampai jual beli kursi, karena kita kan di sekolah ini menanamkan karakter yang kuat untuk anak. Jadi kalau dari awal kursi sekolahnya saja didapatkan dengan cara yang tidak baik, bagaimana nanti jika sudah menduduki kursi pembuat keputusan di negara ini? Ya, terima kasih Pak Mardika Budiman selaku koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.